Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ica Melisa Cahaya Sukawati dengan NIM 0567477767 dari UPPJJ Yogyakarta. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas 2 struktur data dari Universitas Terbuka. Baik, langsung saja menuju ke soal nomor 1. Buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data stack dengan metode LIFO atau last in first out menggunakan minimal 8 data integer. Tampilkan proses push dan pop serta isi stack sebelum dan sesudah proses pop. Kemudian jelaskan cara kerja konsep last in first out dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Baik, ini tadi saya sudah coba buat, kita coba untuk hapus dan membuat baru. Kita namakan stack LIFO. Last in first out. Oke, untuk penjelasannya, stack atau LIFO adalah implementasi struktur data stack yang menggunakan konsep LIFO atau last in first out. Artinya, data yang terakhir masuk akan menjadi data yang pertama kali keluar. Konsep ini mirip seperti tumpukan buku. Jadi, pada tumpukan buku yang pertama kali diambil adalah buku yang paling atas atau buku yang paling akhir masuk ke dalam tumpukan tersebut. Oke, kita buat programnya. Gunakan stack. Gunakan 8 data integer. Dan kita masuk ke proses push. Proses push ini adalah metode untuk memasukkan data ke dalam stack. Metodenya adalah push. Gunakan stack push. Berikut. Ya. Stack. Guys. Oke, kita coba running. Nah, sini sudah terlihat ya. Ketika kita masukkan atau push data yaitu 11, maka data setelah push adalah 11. Kemudian 22, maka akan masuk ke belakangnya. 22 hingga menjadi 11 dan 22. Begitu seterusnya hingga data ke 8 atau data terakhir. Jadi ada 8 data integer di data akhirnya.
Kemudian kita coba masuk ke metode selanjutnya yaitu metode PUB. Metode PUB ini adalah metode untuk mengambil data dari stack. Kita coba keluarkan data sebelum di PUB. Adalah stack. Nah, katanya menggunakan metode PUB. Kemudian data yang di PUB terus ambil. Ya, kita coba run. Nah, kemudian ini ada tampil data sebelum PUB adalah ada 8 data. Kemudian data yang di PUB adalah data yang paling akhir masuk yaitu 88. Sehingga menyisakan data setelah PUB ada 7 data yaitu 11, 11, 22, 33 hingga 77. Oke. Untuk kompleksitas waktu pada operasi push dan pop atau LIFO ini adalah O1 karena proses hanya dilakukan pada bagian atas stack sehingga sangat cepat. Baik, kemudian kita masuk kepada soal yang nomor 2. Buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data queue dengan metode FIFO atau first in first out menggunakan minimal 8 data integer. Tampilkan proses enqueue dan dequeue serta isi queue sebelum dan sesudah proses dequeue. Kemudian jelaskan cara kerja konsep FIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Kita coba membuat program baru. Kita namakan queue FIFO. Untuk penjelasannya adalah queue menggunakan konsep FIFO atau first in first out, yang artinya data pertama masuk menjadi data yang pertama kali juga keluarnya. Konsep ini mungkin sama seperti konsep antrian atau queue. Queue kan adalah antrian. Saat mengantri di kasir atau mengantri membeli tiket, orang yang pertama kali mengantri atau yang paling depan itu adalah yang pertama kali dilayani atau yang pertama kali keluar. Seperti itu konsepnya. Langsung kita buat saja programnya. Kan data integer dan linked list.
Oke, kita masuk proses NQ. Untuk metode NQ atau menggunakan metode over untuk memasukkan data ke dalam queue. Kita import dulu untuk queue-nya. Oke, kita coba run. Oke, untuk data queue-nya tampil ketika NQ atau masukkan data adalah 10, data setelah di NQ adalah 10. Kemudian masukkan kembali 20 dan bertambah di belakangnya 20 menjadi 10, 20. Begitu seterusnya hingga ada 8 data yaitu 10, 20, 30 hingga 80. Nah, setelah proses NQ, kita coba untuk proses DQ. Gunakan metode poll. Nah, ini kita coba mencoba satu data, satu kali DQ. Kita coba cek, kita coba run. Nah, ini kan yang NQ terakhir adalah 10 hingga 80. Kemudian ketika di DQ, yang di DQ adalah data 10 atau data yang pertama kali. Itu adalah konsep first in first out. Menyisakan data sudah DQ yaitu 7 data terakhir yang dimasukkan ke dalam queue atau antrian. Dan kita coba kembali untuk DQ data lagi atau poll data lagi.
Kita coba run lagi. Nah, setelah data di DQ yang tadi adalah 10, data selanjutnya ketika di DQ adalah yang terambil data 20. Yaitu data paling depan lagi menyisakan 6 data lainnya, 6 data terakhir yang dimasukkan ke dalam queue. Nah, oke, untuk proses DQ saya kira sudah selesai programnya. Untuk memasukkan data atau NQ, metodenya menggunakan AVAR. Kemudian untuk mengeluarkan data, metodenya menggunakan POL. Kemudian untuk kompleksitas waktu dari NQ dan DQ pada FIFO atau first in first out itu adalah O1 karena proses dilakukan langsung dari depan. Kemudian lanjut ke soal nomor 3. Buatlah program Java yang mengurutkan minimal 8 data integer menggunakan metode quicksort. Tampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan, serta jelaskan secara singkat cara kerja algoritma quicksort. Kita coba buat program lagi, namanya tugas quicksort. Oke, untuk penjelasannya, quicksort merupakan algoritma untuk mengurutkan data yang cara kerjanya adalah memilih satu nilai acuan atau disebut juga pivot sebagai data acuannya. Jadi konsepnya adalah data yang lebih kecil daripada pivot itu akan dipindahkan ke sebelah kiri, sedangkan data yang lebih besar daripada pivot itu akan dipindahkan ke sebelah kanan. Proses itu terus-menerus hingga semua data berhasil diurutkan. Nah, contoh penerapannya ini ada di seperti mengurutkan nilai seperti itu. Langsung saja kita buat programnya.
Ini angka yang saya masukkan adalah import. Oke, sebaran. Nah, berikut untuk quicksort. Jadi data yang saya masukkan adalah 7, 24, 18, 14, 96, 75, 88, dan 49. Pada program ini, pivot atau nilai acuan diambil dari elemen terakhir array, yaitu 49. Sehingga data yang lebih kecil daripada 49 akan diletakkan di sebelah kiri, dan data yang lebih besar diletakkan di sebelah kanan. Untuk kompleksitas waktu quicksort, memiliki kompleksitas waktu rata-rata O n log n sehingga cukup efisien untuk pengurutan data dalam jumlah besar. Oke, demikian untuk tugas 3. Yang pertama tadi adalah stack LIFO, kemudian ada queue vivo, dan quicksort. Nah, baik, cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, mohon koreksinya agar dapat saya perbaiki segera. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.